Oke guys, sesuai dengan video yang sebelumnya gue share main Genshin Impact ya di settingan highest rata kanannya, kecuali anti aliasing sama motion blur off bisa lancar. Gue mau share mengenai tip triksnya ya. Ini gue pakai XZ2 yang AU, udah Android 10 ya, tuh 220 ekornya. Ini aplikasi Jepangnya masih ada yang beberapa yang belum gue disable ya. Jadi ada beberapa langkah ya. Ini yang gue liatin dulu nih. Ini AU setting ya. Tuh SOV37 masih standar habis no root. Jadi yang pertama di sini kita buat ngelegain sedikit RAM, kita disable dulu beberapa aplikasi ya, khususnya yang bloatware ya dari bawaannya. Kita masuk application, see all. Ini lihat punya saya udah disable ya. Android Auto ini nggak perlu banget, jadi disable aja buat mirroring ke dashboard ya, dashboard multimedia kayak di mobil segala macam. Nih AU yang berbau-bau AU, data storage, device health service ini juga ini aplikasi Google buat monitoring penggunaan baterai, nggak perlu banget. Digital well-being ini juga kalau saya sih nggak pakai ya, jadi berat-beratin aja. Facebook juga saya nggak pakai, saya pakai Facebook Lite. Google, nah ini kalau saya sih nggak pakai banget, jadi saya disable. Google Play Music, MAU, Speech. Jadi ini yang udah gue disable ya. Ini enaknya kalau di Sony ini dia kayak aplikasi bawahnya ini masih bisa di disable ya. Banyak yang bisa di disable. Jadi kagak perlu root ya. Disable aja. Oke, itu yang pertama. Jadi kita disable aplikasi-aplikasi yang bisa kita nonaktifkan biar nggak makan RAM ya. Terus yang kedua, nih, ini ada namanya Spriasis ya. Nih, itu sebenarnya aplikasi yang menurut saya malah bikin nggak stabil ya. Nih, Xperia Asis. Jadi bagusnya lu storage di manage space, clear data aja, jadi di zero kan aja lagi settingannya ya, karena kalau di uninstall disable dia nggak bisa. Jadi disitu dia ada settingan buat gaming profile ya, sama yang smart RAM dan internal cleaner ya. Itu saya udah bandingin, memang antara pakai diaktifkan sama enggak itu lebih stabil nggak diaktifkan, karena dia berusaha clean RAM terus ya, jadi bikin itu yang bikin sedet-sedet terus. Nah yang ketiga, ini udah tau lah ya, kita kalau buat buka developer option, ini kita masuk developer option ya. Ini saya pakai ya AU saya XC2 saya yang 4 GB ya. Di sini kita turun ke bawah, nanti ada namanya game driver preference. Ini di judul yang debugging ya. Nah, lu masuk game driver preferences. Nih, cari Genshin. Nih. Gue udah nyoba pakai game driver itu malah rendet-rendet ya. Stuttering gitu, bukan frame drop tapi stuttering. Nah, dia malah nggak stabil. Jadi kayak ngelut tekstur itu dia jadi malah kayak berat, jadi rendat-rendat ya. Nah, ini saya pakai yang sistem graphic driver. Itu malah jadi lancar dan nggak cepet, nggak sepanas kalau pakai yang gaming ya. Mungkin belum stable itu driver gamingnya kalau menurut saya ya. Silakan nanti dibandingkan sama kalian semua. Nah yang terakhir, langkah yang terakhir nih ya, ini percaya nggak percaya ya, karena HP saya no root,
kemudian UBL0, jadi saya males ya buat ganti RAM global, apalagi nanti MFC saya nggak kepake, saya butuh NFC dan harus utak-atik ribet, yang mana buat Xperia XZ ini yang XZ2 ya khususnya pakai temrut ya, jadi nggak bisa permanen, males jadinya ya. Ternyata ada solusinya guys. Nah ini nama aplikasinya Swap No Root, ini ada di Play Store ya. Percaya nggak percaya, ini ternyata ngebantu banget nih buat ngelegain RAM kita. Kalau secara logikanya memang dia harus pakai root ya buat ngaktifin apa namanya swapnya, tapi kalau menurut saya nih entahlah ya, ini udah aktif, cuma perlu filenya aja yang perlu kita taruh ya. Jadi lihat di bawah tuh ada swap padnya ya, swap padnya itu di Android data bla 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 swap titik swp. Ini kalau saya pakai yang saya bikin 3 GB stabil, enak. Saya Genshin Impact pakai yang setting highest itu masih lancar. Kalau 2 GB dia pakai yang setting rata kanan, nanti kalau udah agak main agak lama dia rendet. Kalau yang 3 GB pas kalau menurut saya. Silakan kalau mau dibikin 4 GB itu boleh, bisa juga. Masukin di sini ya kan 3000, habis itu create swap. Nah kalau udah jadi, ini sistem koin ya, tinggal gampang ini get koinnya, tiap hari bisa dikumpulin kayak tuh. Saya udah dapat $110 tuh koinnya udah jadi 3000. Kamu ambil tuh ke lokasi yang tadi ya, di Android data allocate no file. Nah di sini dia, ini kalau punya saya udah pindahin ya. Nah ini triknya, jadi kalau udah create di sana, ambil, di cut, move, pindahin, taruh di paling luar dari si internal ya. Nih tuh, taruh di sini di luar. Saya pakai 3 GB nih. Oke, jangan salah, taruh di luar, ambil di sana tadi, pindahin di rootnya internal storage. Oke. Nah kalau udah semua langkah-langkahnya, tinggal di restart. Nah silakan dirasakan perbedaannya. Oke, selamat mencoba buat teman-teman yang XZ2AU, semoga ini bisa ngebantu. Bukan XZ2AU ya, untuk XZ2 khususnya. Kalau di sini saya karena pakai yang AU, yang di situ banyak bloatware-nya, mudah-mudahan ngebantu banget nih. Silakan nanti di komen ya